biasa. Pagi ini saya ingin memandang Bapak Ibu di tahun 2026. Kelihatan begitu luar biasa. Bu Ika, aduh, senyumnya. Apalagi Pak Erif, jangan duduk. Saya malu dipandang. Iya, pagi ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Luar biasa. Iya, karena pagi ini kita bisa bersyukur Bapak Ibu, kita bisa bangun, kita ada di sini. Semua bukan karena kita, semua karena Tuhan Yesus. Mari kita pujikan pagi ini, kita sambut, kita memuji medley ya. Langsung lagu pertama, 2 dan 3, langsung. Tapi sebelum kita memuji, marilah kita beri senyum orang di kiri kanan kita. Ya. Sambil berjabat tangan, Tuhan itu baik. Iya, terima kasih. Mari kita pujikan medley ya, lagu pertama, kedua, ketiga. Pak Puja, lagunya luar biasa. Dari Terbit Matahari, Allah di sini, dan mari kita bersukaria. Monggo Pak. Sambil berdiri. Ya. Yeah.
Ketika saya saat teduh tadi pagi, Tuhan mengingatkan, bukan kita yang lebih besar, tetapi Tuhanlah. Di situ saya teringat bahwa memang benar, ego kita itu harus kita perkecil. Apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan itu tidak mungkin. Saya bercerita ke Bu Hernita, saya naik Gojek, ternyata Gojek itu sudah 2 kali mengantar saya. Juga dia cerita pernah mengantar Bunyu. Dia orang Muslim. Tapi kita diberi waktu dari rumah saya sampai sini bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia tanya, luar biasa, itu bukan saya rancang dari rumah, tidak. Tiba-tiba dia bertanya tentang Tuhan Yesus itu. Sampai akhirnya, sampai di situ saya tepuk punggungnya. Semoga pembicaraan kita itu mengilhami Mas ya. Amin Ibu, shalom. Dan mantap dia. Ya saya berdoa semoga dia diberi anugerah keselamatan. Mari kita tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh berkumpul. Semua bukan karena kemampuan kami, tetapi kami yakin ini adalah satu bentuk anugerah. Kami boleh melihat dunia ini, hati kami Engkau siram dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, terutama Pak Eri dalam menyampaikan kebenaran. Biarlah Engkau urapi mulut, jiwa, pikirannya. Demikian juga dengan kami Tuhan. Teduhkanlah hati kami. Seperti pujian yang kami naikkan padamu, hatiku terbuka untuk menyapa. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami terbuka untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai satu kebutuhan hidup kami di dalam kami menapaki hari-hari ini. Jikalau saat ini kami Tuhan izinkan untuk berkumpul di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi itu adalah rencana Allah yang sungguh indah bagi kehidupan kami. Kami butuh Engkau ya Allah, kami butuh firman-Mu sebagai penopang di dalam kami menapaki jalan kehidupan. Karena kami sebagai manusia tidak punya kekuatan apapun. Kami bersyukur berterima kasih. Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami. Sucikan hati kami, layakkan kami. Demikian juga Hamba-Mu tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun, tetapi Hamba-Mu punya keyakinan bahwa Engkau Allah menyertai Hamba-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu sendiri yang melingkupi Hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam menopang kehidupan di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Beri waktu kami Tuhan untuk fokus dan mengarah kepada-Mu saja, sehingga firman yang boleh disampaikan Hamba-Mu boleh disampaikan dengan benar. Demikian juga umat-Mu boleh menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu sebagai dasar kekuatan iman yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk membuka hati kami dan menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan leksionari GKJW hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat 31. Kelihatannya banyak ya Bapak Ibu, kita pindah sedikit ya. Kisah Para Rasul pasal 9
ayat 19b sampai dengan ayat 31. Sudah ya Bapak Ibu? Baik, demikian kesaksian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Namun Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi menundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Namun persekongkolan itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Halo. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Rasanya tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal saya tadi datang, saya sungguh luar biasa. Beliau berempat ini sudah standby di sini. Padahal Pak Thomas itu tadi malam saya waktu memberikan katekisasi ya sudah ada di sini. Pagi-pagi sudah di sini ya. Pulangnya ya nggak berbeda jauh lah gitu, saya katekisasi calon manten gitu ya. Nah artinya bahwa beliau-beliau ini luar biasa, dan saya juga bersama Pak Salim dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat saya lihat. Gereja ini sepertinya sudah menjadi rumah kedua, ya. Bahkan sudah sebagian besar ini menjadi rumah utama. Ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini juga begitu. Bu Ida membuka dengan sukacita, ada satu kesaksian yang luar biasa, ya, bagaimana dia berjumpa dengan orang yang secara tidak sengaja terkait rencana Tuhan. Satu jiwa yang mungkin beberapa kali, 3 kali mengantar jemaat bisa ke sini, dan ada satu kerinduan. Mungkin sehari dengan Bunyo masih cerita biasa-biasa saja, mungkin dengan Bu Indah guru bahasa Indonesia banyak ceritanya biasanya. Ya, ketiga ceritanya makin banyak ya. Nah, tapi ada satu hal yang luar biasa yang saya sangat kagumi. Beliau adalah memulai satu pembicaraan dan ternyata penumpangnya juga merespon, dan apa yang dikatakan penumpangnya, semoga pembicaraan hari ini bisa menguatkan dan bisa
memberi pencerahan kepada Mas Amin ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, memang kalau kita berbicara iman itu memang tidak mudah. Di dalam kita mengikut Yesus adalah satu proses yang panjang yang kita lalui. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah iman yang dikuatkan dalam proses Tuhan. Kalau kita mengikut Kristus itu tidak serta-merta di dalam kehidupan kita, mungkin kita pertama mengenal ya, tetapi dalam satu proses perjalanan kehidupan kita tidak serta-merta semuanya berjalan baik. Iman itu berjalan itu tidak langsung kuat saat kita percaya. Ya, saya boleh sharing juga dalam kehidupan saya di saat saya mengenal Kristus juga begitu Bapak Ibu. Tidak serta-merta kehidupan kami langsung enak begitu. Ya, saya kalau dalam perjalanan, ya saya waktu itu SD berjalan anak Kristen, ya terjadi Bapak Ibu, betul. Ya, sekarang itu kalau ini dunia gitu ya mungkin. Ya. Di keluarga saya bagaimana? Ada seseorang yang mengatakan, oh Tuhanmu sing muda itu, Tuhanmu sing, loh ya betul itu Bapak Ibu. Ya, maaf, proses itu kan kalau kami sebagai orang baru dalam pengenalan Kristus, kalau tidak dikuatkan oleh Tuhan dengan perkataan-perkataan itu, ya mungkin kami akan kembali begitu ya Bapak Ibu. Bahasanya kembali begitu. Tapi kami tidak. Karena kami punya keyakinan, saya secara pribadi dan keluarga secara pribadi dikuatkan. Dan kami justru berproses dalam pertumbuhan iman kami. Dan kalau boleh saya sharing, maaf Bapak Ibu, saya orang yang mengatakan demikian itu saat ini sedang ya. Saya bukan berarti ini antem, bukan ya, mungkin karena dia sakit begitu saja. Tetapi orang-orang yang demikian, orang yang mengatakan itu Kristen, Kristen, yang mengatakan begitu Bapak Ibu, ternyata dia juga terkena kasus pada saat meledakan Borobudur. Ternyata teman saya itu masuk di dalamnya itu, waktu itu. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin gengsi nggak tahu, ini kan ada gengsi semua tuh. Ya, yang ada kan gengsi semua ya. Dulu. Nggak tahu ledakan Borobudur tahun berapa itu, tahun lama itu, tahun kuno ya. Ya, saya kan masuk usia muda, jadi bisa cerita masa lalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah banyak orang yang memang membayangkan bahwa setelah mengikut Kristus itu adalah kehidupannya enak, ya. Tetapi dalam satu perjalanan ternyata tidak seperti itu. Ada sebuah ujian yang harus dialami, ada sebuah proses yang harus dijalani untuk mengenal akan Kristus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Dan proses itu terjadi justru tidak sederhana Bapak Ibu. Proses itu terjadi mungkin di luar kekuatan manusia. Contoh pada bacaan kita, bagaimana Bapak Ibu sudah mengenal Saulus. Ya, Saulus itu dikenal sebagai seorang yang melawan Kristus, gitu ya. Dalam perjalanan kalau bisa orang-orang yang mengikut Kristus dikejar, dibunuh dan sebagainya. Tetapi bagaimana proses perjalanan yang dialami oleh Saulus? Ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan berbicara dengan Yesus, ternyata diubahkan kehidupannya. Dan orang masih ada satu stigma Bapak Ibu. Ternyata stigma negatif itu sulit Bapak Ibu ya, untuk menghilangkan sulit. Saulus sudah berusaha untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang yang dijumpai, tetapi orang masih memandang stigma negatif. Bukankah dia seorang pembunuh? Bukankah ya ada satu keraguan? Ya. Nah, ini saya melihat satu sisi Saulus, dia ada satu proses yang dialami, satu proses pertobatan yang dijalani. Tetapi satu sisi saya melihat bahwa ada jemaat juga, ada orang-orang yang mengenal Kristus masih membangun sebuah stigma negatif terhadap sosok ini. Ya, itu adalah manusiawi, terjadi dalam kehidupan kita. Bisa juga terjadi mungkin dalam satu komunitas kita bikin bukan, atau saya saja. Misalkan tadi kalau saya sharing begitu, kemudian orang itu bersikap baik dengan saya,
Pak Eri tak undangin aku kan, misalkan gitu. Saya juga punya curiga, jangan-jangan ini ono sesuatu gitu ya, mungkin begitu secara manusia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia berubah total, berbalik ya 180 derajat. Kalau dia semula sebagai seorang pembunuh, justru dia menjadi seorang pewarta. Tapi saya tidak mengatakan dia sebagai pembunuh terus nanti sebagai pewarta, bukan maksudnya ya. Ya enggak. Artinya bahwa di sini Saulus ada satu perubahan yang dilakukan secara total, Bapak Ibu, dalam bacaan kita pagi hari ini. Nah, tetapi dalam satu stigma yang diterima oleh Saulus, Saulus tidak patah hati. Saulus tidak punya motivasinya untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan Kristus sebagai anak Allah, tidak pernah pudar, dan ini terus dibangun dalam kehidupannya. Artinya perubahan yang terjadi dalam kehidupannya adalah berubah secara total, dan juga demikian pada saatnya dia mendapatkan satu komunitas yang tepat, dan dia bisa diterima oleh para murid dengan perantaraan Barnabas. Dan terus dia mewartakan bahwa Kristus, Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu proses perjalanan ini bukan berbicara iman. Kalau iman itu kita jalani dalam kehidupan kita, ya kita seringkali punya satu kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah, ya kita bersyukur kalau kita sudah mengenal Kristus sejak awal. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita ini juga penuh keraguan. Mungkin kalau kita boleh merefleksi dalam perjalanan kehidupan panjenengan dan saya di tahun 2025, mungkin perjalanan, ya bersyukur kalau kita bisa lalui dalam perjalanan itu bisa baik. Tapi juga mungkin ada hal yang tidak baik yang kita alami. Kadang-kadang ada satu peristiwa yang kita rencanakan di Januari, 1 Januari 2025, semoga hidupku ini diberkati oleh Tuhan, keluargaku diberkati oleh Tuhan, keluargaku disertai oleh Tuhan, anak cucuku diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan itu ternyata ada gangguan-gangguan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, itu adalah satu proses iman. Apakah dengan peristiwa itu kita tinggalkan Tuhan? Tidak layak. Nah, itulah satu proses dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini juga kita boleh merefleksi, oh ya, tahun 2025 yang Tuhan berikan kepada saya, pada kami, saya mungkin secara pribadi, panjenengan secara pribadi, itu bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan panjenengan dan saya. Itu luar biasa, Bapak. Ya. Dan saya selalu mengajak setiap umat itu selalu berpikir positif gitu. Ya, selalu saya mengatakan, karena dengan berpikir positif itu kita melihat sesuatu itu menjadi indah begitu, Bapak. Ya. Apapun yang kita alami, coba kita lihat satu sisi positif dalam kehidupan kita. Jangan kita tergerus pada satu situasi negatif. Ya, kalau negatif itu nanti kita murung, Bapak Ibu. Tidak ada pujian lagi dari terbit matahari. Nah, itu dilakukan dari terbit matahari. Nah, kayak gitu kan pujian. Tapi dari terbit matahari, artinya dalam proses kehidupan kita ada satu sukacita karena Tuhan menolong di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana tantangan hidup kita di tahun 2026 ini? Tentu Bapak Ibu dan saya punya pengharapan juga. Di saat kita ibadah malam tahun baru atau bahkan tahun baru, kita punya pengharapan di dalam kehidupan kita supaya tahun 2026 ini Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, itu memang harapan kita. Tetapi apakah yang kita jalani nanti seperti apa yang kita doakan? Ya puji Tuhan kalau itu terjadi. Tetapi toh kalau memang itu tidak terjadi, ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi, di luar kemampuan kita, tapi yakinlah bahwa itu adalah satu proses yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, iman kita tidak boleh luntur. Iman kita tidak boleh meluluh, Bapak. Harus tetap semangat. Nah, inilah kalau tadi saya kepo, Bapak. Tadi saya duduk di sini, Bapak berempat lagi cerita.
menarik gitu ya. Saya kepo, datang, ada apa sih? Saya tanya Bu Bani, ya. Bu Bani beberapa hari lalu mengalami musibah kecelakaan. Ya, tetapi Pak Bani itu menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan atas diri Bu Bani yang saat itu secara fisik mungkin Pak Bani melihat Pak Bani saja hentikan gak kuat baik. Kayak ngomong saya, nggak ada daya. Tetapi Bu Bani bisa mengatasi itu karena melihat kondisi fisik yang dialami dan beliau yang biasanya kata Pak Bani, misalnya Pak Bani itu nggak tahan sakit, tapi saat itu nggak ada keluar, nggak ada. Nah, ini kan luar biasa. Apakah itu doa Pak Bani di tahun baru? Saya yakin ya tidak. Iya tahu Bapak Ibu. Tapi itu terjadi dalam kehidupan. Tapi bagaimana proses Tuhan? Pak Bani, Bu Bani, keluarga besarnya tetap memberi satu kekuatan ya di dalam menghadapi ini, dan puji Tuhan saat ini sudah ke atas. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Iman yang begitu dibangun terus menerus. Nah, inilah Bapak Ibu kekuatan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kehidupan kita ini memang tidak bisa terlepas dari orang lain. Kalau tadi Saulus dalam bacaan kita tidak bisa diterima oleh para umat, para jemaat di situ, termasuk para rasul karena satu stigma negatif. Tetapi satu hal, ada orang yang bisa memberikan stigma positif, yaitu Barnabas. Sehingga keberadaan Saulus yang kita kenal saat ini Paulus bisa diterima. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Saulus untuk mewartakan Injil Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini adalah sebuah iman yang diproses oleh Tuhan. Ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan Saulus. Dan ini adalah satu proses iman yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin perjalanan kehidupan kita tidak selamanya berjalan baik. Justru disitulah Tuhan memproses kehidupan kita. Kita melihat bukan dari sisi, aduh aku setiap doa pagi, ibadah setiap hari ke gereja, tapi kok begini? Nah, mungkin bisa kita alami. Ada satu proses, ya tidak jauh lah. Dan saya izin Pak Bani gitu ya. Kesetiaan beliau bagaimana, nggak diragukan ya. Kemarin ya ketemu Jumat gereja ya. Nanti hari Kamis bersama timnya layang ratri ya Pak. Nah itu Sabtu. Sepertinya kegiatan itu kerohanian, tapi yang terjadi dalam proses itu ada cobaan. Tetapi satu hal, kekuatan beliau itu kalau bukan kuasa Tuhan nggak ada. Nah itu iman itu ya. Itu Saulus juga demikian. Dia ada satu perubahan positif. Dia tetap memiliki sebuah pengharapan. Dia tetap memiliki sebuah iman yang tidak diragukan lagi. Bahwa dia yakin bahwa tujuannya adalah untuk mewartakan Kristus, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan panjenengan dan saya ini adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, keberadaan kita mungkin kita jelas tidak bisa dihindari kalau kita juga sebagai masyarakat sosial. Saat ini kita hidup dengan orang lain. Bagaimana karakter orang lain di sekitar kita? Mungkin tidak selamanya juga baik, tapi kita harus stigma kita baik ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita berpikir negatif terhadap orang lain. Tetapi mungkin dalam hati kita, ya artinya secara manusiawi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu terjadi. Tapi kita juga menempatkan dia. Nah mungkin kalau tadi Bu Indah dalam sharingnya kelihatannya sepele ya, seorang driver Gojek kelihatannya dia sepele, dia mengatakan sesuatu bagaimana dia memulai pembicaraan, tetapi ada satu jiwa yang bisa ditemukan oleh Bu Indah nanti mungkin dengan bunyi bisa saja, atau kita-kita yang ada di daerah Pagi, Dertasari dan sebagainya yang menggunakan jasa beliau. Ini adalah satu proses pengenalan. Nah mungkin pada suatu saat ini harus ditanting gitu ya. Ditanting bagaimana daerah Damas doa pagi ya. Gitu ya. Ya belum bisa kan? Yang jiwa kita itu adalah jiwa Bapak. Saya mengenal Kristus bukan karena orang lain, bukan karena kekuatan saya, enggak, keluarga kami enggak.
Ya karena menyaksikan bagaimana kehidupan seorang kakek dan nenek. Begitu dia setiap minggu rajin gandengan pakai baju putih, celana hitam, bawa tas. Ya, kan cirinya orang Kristen itu kan pasti bawa Alkitab. Kalau sekarang bawa Alkitab. Jadi saya tahu, iya. Opa kemana? Kebetulan tante saya ini apa? Opa kemana? Sehari begitu. Oh saya mau ke gereja. Besoknya juga begitu. Oh mau kemana? Ke gereja. Oh hukum ya, kakek nenek wadeng gitu kakeknya ya. Dan tiap minggu pagi itu mereka sudah siap. Dan kami ini belajar apa itu kan? Dan saya waktu itu waktu kelas 4 SD. Saya masuk aja ke gereja, mau ikut. Nah, ada teman yang tahu Bapak Ibu, 1, 2, enggak ada yang tahu, 3, kamu kok orang gereja? Terus saya memutuskan, sejak saat itu saya bilang kepada guru agama saya beragama Kristen. Jadi saya tidak masuk kelas. Saat agama Kristen saya izin keluar. Keluar itu loh Bapak Ibu, tidak diberi pelajaran agama, disuruh nyapu. Kamar disuruh nyapu loh. Kalau itu secara manusiawi Bapak Ibu bagaimana? Loh ini kan nggak mau terima tau Bapak Ibu. Saat ini harus nurut aja pokoknya. Ya harus resik-resik ya tidak apa-apa. Tapi satu proses yang dialami, yang dikerjakan Tuhan bagi kehidupan kami dan luar biasa. Ya proses itu berjalan. Ya kalau istri saya memang Kristen dari awal. Jadi keluarganya Bu Keke ini sudah tahu persis. Kalau saya kan bacoan gitu, istilahnya bacoan itu bacoan, Kristen nggak boleh lahir gitu ya. Jadi tengah-tengah itu Kristen bacoan gitu ya. Tapi puji Tuhan, itu adalah satu proses dan bagaimana perjalanan hidup ini. Ya. Dan kami dari keluarga kalau boleh saya sharing, ya sekaligus proses perjalanan itu justru luar biasa karya Tuhan. Ya. Proses dari keluarga yang mungkin dari sisi pemeran Kristus dalam satu lingkungan gang kami. Ya rumah saya memang kalau terdaftarnya di Jalan Raya, tapi ada dia jujuran Bapak Ibu. Bapak saya katakan ini kayak jalan raya pajaknya gede. Ya. Pastrik 158 160 gitu. Pak Teguh sih tahu gitu ya. Kemudian Bapak saya mengatakan pajaknya gede gitu. Terus apa Pak? Alamatnya alamat kampung aja, gak butuh gitu. Ternyata pajaknya juga rendah ya. Pemasangan PDAM ya rendah. Ya enggak apa-apa. Tapi ya memang terdaftarnya di situ, punyanya di situ kok. Bukan menghindari pajak enggak. Punyanya memang di gang kecil itu Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa di situ dalam suatu komunitas itu kan ya sak bludak gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, orang tahu Bapak Ibu semua yang Muslim terus tiba-tiba jadi Kristen ya menjadi sorotan. Apa Bapak Ibu dalam tantangan yang kami hadapi? Keluarga kami tidak begitu diterima Bapak Ibu. Kami punya lingkungan di sebelah saya, maaf saya bukan berarti pamer enggak. Ya kebetulan orang tua itu mewariskan tanah sekitar 40 kali 60 gitu. Nah rumah kami kecil, ini tanah kosong. Ya wis kendaraan itu masuk bengkel, bawa dandan ya gak bilang Bapak Ibu. Belum lagi kalau sampah dibuang di situ. Waduh, macam-macam ini. Itu yang terjadi. Tapi proses itu tidak mengubah iman kami kepada Kristus dan proses itu justru menjadi sebuah tantangan. Dan proses itu puji Tuhan bisa kami lalui dan ya saat ini saya tidak di situ, memang kakak dan adik yang tinggal di situ, tapi puji Tuhan dengan campur tangan Tuhan justru saat ini boleh menjadi saksi Kristus. Karena putra-putra dari kakak itu ya istilahnya mapan lah begitu ya, dalam pekerjaannya juga mapan, studinya juga mapan, adik juga begitu. Nah, itu kan menjadi saksi Kristus. Saat ini kita pun juga tidak menaruh dendam, enggak. Sampai saat ini ya diurek-urek aja Bapak Ibu. Kalau tanah kami di depan itu kami gunakan bengkel begitu. Nah sebelah ini terus diurek-urek ya tanggul dia apa karena sampah dibuang di situ, waduh macam-macam. Itu proses yang terjadi. Nah itu contoh saja. Nah apalagi Saulus lebih berat Bapak Ibu. Saulus sudah ingin menyaksikan Kristus, menyaksikan, menguatkan kepada jemaat bahwa Kristus adalah anak Allah, tetapi tidak serta-merta. Jemaat yang justru mengenal Kristus justru itu membuat stigma negatif. Nah, tetapi puji Tuhan ada Barnabas. Jadi saat ini kita belajar dalam kehidupan kita itu mungkin pada suatu saat itu mengalami sebuah titik paling rendah apapun yang kita alami. Tetapi satu hal, ada rekan kita yang menolong kita, menguatkan kita. Makanya komunitas
KPK ini kan luar biasa. Ada proses sharing, ada doa bersama. Ini kan saling menguatkan. Ya Bapak Ibu, artinya bahwa kita saat ini penting, perlu memang keberadaan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya keterbatasan. Secara manusiawi, logika berapapun, IQ berapapun, strata pendidikan berapapun tidak menjamin Bapak Ibu. Tetapi Gusti Yesus menjamin dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saat ini kita berada dalam satu komunitas doa pagi yang dipandegani oleh Kak Andre dan Kak Bujo. Saya panggil Kak lah, karena di kaderisasi itu Kak Bujo, jadi awet muda. Ya, itu kita diajak bersama. Ya saya memang terus terang tidak termasuk yang sering, karena kami, ya saya juga punya kegiatan yang sama, rohani juga. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak juga bagi komunitas ini terus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, memang harus sadar kita tidak mampu untuk melakukan sendiri. Kita tidak mampu untuk melepaskan sendiri, tetapi ada tangan Tuhan melalui orang lain yang menopang kehidupan kita. Kita saling menguatkan. Doa-doa itu luar biasa Bapak Ibu. Ya saya boleh sharing bagaimana 2 minggu lalu, tahun lalu sih, setahun yang lalu ya, di saat saya masuk doa pagi di penutupan ya Kak Andre, itu saya berdoa dengan salah satu putra dari Pak almarhum Edi wilayah 10. Saya berdoa untuk anak saya yang nomor 3 yang akan menyelesaikan skripsi. Saya mau didoakan. Terus saya dalam komunitas hukum ini saya juga hadir. Saya minta didoakan. Saya pernah cerita itu di wilayah. Yang harusnya ujian tanggal 29 dimajukan tanggal 11. Tapi proses Tuhan itu luar biasa. Saya mengatakan Tuhan Yesus pasti menopang lagi. Dia nangis Bapak, nangis luar biasa. Ini enggak siap ya, maju ini 18 hari Bapak Ibu. Saya juga menggunakan logika saya. Ini 18 hari, oh ya. Tapi proses itu, dan kalau teman-temannya 1 jam, dia 2 jam. Saya ikut ke kampusnya, dan saya lihat daftarnya, 2 jam sendiri. Dan dia pertama, ya karena judul yang diambil itu adalah sesuatu yang baru. Memang saya menekankan, jadi ambil sesuatu yang berbeda deh. Sulit ya, ya enggak apa-apa. Dari kesulitan Tuhan menopang. Terbukti ya Bapak Ibu. Begitu proses itu berjalan, ya lancar itu. Dan puji Tuhan atas doanya kemarin 2 komunitas ini sudah selesai Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kakaknya ya begitu, langsung ngirim informasi. Langsung aja Dek daftar di UC, Universitas Semen Indonesia begitu. Aku nyoba ya, iya coba saja. Dan proses perjalanan untuk mendapatkan transkrip meskipun belum wisuda ya lancar gitu Bapak Ibu. Artinya bahwa di sini ada topangan tangan. Saya bukan kekuatan Erik enggak, kekuatan istri Erik enggak, kekuatan kakaknya enggak, tapi Kristus yang sungguh luar biasa. Inilah iman kita diproses dalam tangan kasih Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, di saat kita akan memasuki tahun 2026 ini dan 10 hari sudah kita jalani dan kita menapaki di tahun 2026 yang kita jalani 355 hari. Mari tetap kita terus sandarkan iman percaya kita. Yakinlah bahwa Tuhan memproses iman kita dan kesetiaan kita kepada Kristus yang tidak boleh luntur dalam situasi apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Tetapi satu sisi, tapi pada satu pencobaan ya, yang tapi ya tetap Tuhan tetap menolong. Karena ada satu niatan positif. Tapi kalau tadi Pak Rio berpikirnya, wis beno mancep aja menesuk aja tak junjung sampai konco-konco lah beda lagi. Karena ada satu niatan, ada satu pemikiran positif pasti bisa ini teratasi. Ternyata semua dilala tadi loh Bapak Ibu, berapa kali tadi dilala? Ya itu bukan ketika ajaran yang Tuhan sudah siapkan. Itu kan secara logika manusia kita. Tapi begitu kita mengandalkan Tuhan, amin. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk kesaksian kita pada pagi hari ini dan kita bentuk dalam satu kelompok doa. Untuk aturan Bapak Ibu bisa membentuk tim doa, 2 atau 3 orang untuk. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya belum bicara saja sudah tidak mampu menyampaikan. Karena memang satu peristiwa yang luar biasa. Istri saya itu
tidak tahan sakit. Jangankan sampai seperti ini. Makanya pada saat peristiwa itu terjadi, saya tidak mampu melihat. Karena apa? Pentolnya ini habis, kayak dikerowok mungkin bisa ya seperempat daging itu bisa terlepas. Jadi saya tidak dapat berbicara apa-apa. Terus yang di depan ini kakinya putus di jempolnya, dan urat yang di sini juga putus. Tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai. Secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya diam. Tapi istri saya itu sangat luar biasa. Dia justru yang dilihat saya terus. Mungkin dia tahu kalau saya sudah tidak punya kemampuan untuk hal itu. Tetapi istri saya membuka matanya yang dilihat saya dengan diam dan senyum. Saya tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata saya secara manusia memang kehilangan kekuatan. Karena peristiwa itu saya membayangkan saya sudah tidak mampu karena saya sudah pensiun dan saya sudah tidak mendapatkan gaji bulanan. Tetapi ternyata Tuhan yang bekerja untuk keluarga kami. Saya dikuatkan oleh saudara kekasih kami ini, Pak Thomas. Dia benar-benar yang menguatkan saya. Bukan karena saya diberi uang atau tidak, tapi dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Dia meyakinkan saya bahwa kamu punya kekuatan, jangan putus asa. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekarang istri saya itu tidak pernah berkata sakit. Padahal saya melihat aja tidak mungkin dia tidak sakit, tapi sampai saat ini tidak mengeluh sama sekali. Malah saya yang harus diperingatkan oleh dia. Apa yang kamu pikirkan? Tuhan sudah bekerja. Jangan takut. Saya pulih kembali. Dan saat ini pagi tadi sudah telepon lagi mengatakan sudah selesai, aku tidak sakit, mungkin minggu sudah bisa pulang. Dan semua ini oleh karena kekuatan iman dari keluarga kami. Saya di saat peristiwa itu terjadi, yang tidak boleh dia harus tahu itu adalah saya, katanya cucu saya Gwen itu. Jadi Gwen yang menyelesaikan semua itu, mulai dari rumah sakit Mitra dan keluar mama papanya dipanggil, dia kan kerja di rumah sakit Kementerian Surabaya. Akhirnya dipindahkan oleh Astri itu ke rumah sakit Kementerian Surabaya. Dan di sana akhirnya karena dia karyawan sana, dokternya pun juga mendukung, dipilihkan dokter yang istilahnya itu yang telaten namanya. Karena peristiwa ini kalau nggak telaten, cacat istri saya itu. Tapi ternyata puji Tuhan sekarang sudah bisa sempurna, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu benar bahwa bersama Tuhan Yesus segala sesuatu dapat terselesaikan. Jadi di tahun 25 kemarin kita Natalan di Solo, sangat luar biasa, menyenangkan sekali. Tetapi di tahun 26 Tuhan memberikan kado yang sangat luar biasa, yaitu istri saya harus mengalami hal yang seperti itu. Saya puji Tuhan, akhirnya saya bisa merasakan dalam jiwa saya, ternyata Tuhan itu punya rencana yang lain. Bukan hanya kegembiraan saja yang harus kita terima, tapi dengan hal yang peristiwa ini justru akan bisa membuat kita bersama keluarga lebih dekat. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan juga menguatkan kita jangan lepas jauh dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu melakukan apapun yang terjadi.
Dan puji Tuhan juga saya minggu depan masih tetap ikut ke kegiatan Tamroh itu, dan puji Tuhan tadi saya bayar, bisa dibayar sama Pak Puja, luar biasa. Terima kasih Pak Puja ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita tidak punya kekuatan apapun, tapi ada tangan Tuhan yang harus menggerakkan orang lain. Meskipun itu hanya sekedar satu ucapan, tapi itu bukan sekedar ucapan menurut saya, ada satu kekuatan yang memang diberikan Tuhan kepada saudara kita dalam Pak Thomas untuk menguatkan Pak Bani dan keluarga. Nah mungkin kita juga mengalami dan proses itu berjalan. Monggo silakan, mau yang sharing berikutnya, Pak Rio monggo. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bapak Ibu, di depan ini ada Fantastic Four nih. Saya sangat kagum dengan mereka semua ini, terutama Pak Thomas sama Pak Bani ini senior saya yang selalu ketika saya berdialog itu menuntun saya, menuntun rohani saya itu. Jadi saya banyak sekali mendapat spirit kekuatan dari Tuhan lewat mereka semua ini. Pagi hari ini saya ingin bercerita tentang tadi Mbak Yu saya yang cantik di depan ini sudah ngomong tentang ketika bersama Gojek bisa sharing, bisa berbagi. Nah itu cita-cita saya ketika saya tahun 2015 itu, saya kan juga Gojek, driver Gojek, bisa berdialog. Tapi terakhir-terakhir ini kan saya hanya ngambil makanan, tapi nggak bisa ngomong dengan makanan kan. Cuman hanya baunya saja yang saya cangking dan itu membuat saya lapar. Dan puji Tuhan, cita-cita itu akhirnya di bulan Oktober kemarin saya dapat rezeki dan saya ya mau tidak mau akhirnya saya mengambil mobil dan itu menjadi berkat buat saya. Apapun itu akan saya jalani dan itu buat saya nge-grab. Nah, ketika Mbak Endah tadi ngomong di situ saya bisa berdialog. Itu yang saya pakai untuk pelayanan saya. Terus terang, saya bukan hanya mencari duit lewat Grab, tapi saya berpelayanan lewat. Satu hal yang saya lakukan itu berdialog itu ya pasti, dan itu wajib hukumnya. Saya berdialog dan saya menyampaikan kasih Kristus lewat ketika saya Grab itu. Tapi yang selalu saya lakukan itu ketika saya mendapat untuk menjemput penumpang, entah itu siang, pagi, malam, hari pun ketika saya ngambil, ketika tujuannya rumah sakit dan mau ngambil atau ke rumah sakit dimanapun dan berapapun jauhnya, ketika orderan masuk saya ambil. Dan 4 hari yang lalu, sekali lagi saya terima kasih Pak Erik. Tuhan itu memberi kekuatan saya. Saya ngambil hampir 6 kilo, hampir 7 kiloan. Itu di daerah Pakal. Jam 3 pagi. Saya dapat order ke sana, dari sana terus saya lihat, kok menuju rumah sakit jam segini, pasti ada urgent, nggak mungkin ke rumah sakit jam segitu. Nah itu saya ke sana dan delala saya ini juga seperti anaknya Pak Pendeta Kristanto, feeling saya itu kalau sudah tek gini, ojo diganggu gitu. Itu enggak tahu saya. Dan itu ketika saya sudah jemput,
ya ampun gangnya itu sempit dan mobil itu Ya bakal ya sudah. Saya bersyukur saja. Terus akhirnya masuk dan orangnya itu sudah nafasnya yang dijemput itu sudah itu berat ini. Akhirnya sudah masuk, saya jalan. Nah, map itu sudah mengarahkan belok kanan. Tapi suaminya, Pak, terus saja Pak, lurus. Mungkin dia juga lagi bingung ya, lagi pikirannya. Terus akhirnya itu nanti lewat lapangan saja. Jam 3, ini jam 3. Akhirnya lewat lapangan, delalah di sana di depan saya sudah jalan ya, kurang lebih sekitar 200 meteran itu ditutup gerbangnya permanen gitu. Dan itu ya tahu sendiri, mobil itu tidak bisa atret dengan jarak 200 meter ya walau-walau saya. Dan itu gelap, lapangan sebelah. Akhirnya waduh ya apa caranya lah, orangnya yang saya angkut ini ya sudah nafasnya megap-megap gitu. Tapi di depan gerbang itu ada cuman besi yang nancep itu, orang bisa lewat. Akhirnya saya berusaha mundur kan, kok ya delala mobil saya depannya roda dua roda di depannya itu mak jeglek. Jadi jalan sama lapangan itu ada beda 25 cm yang seginian. Jadi itu masuk jem, sudah nggak bisa mundur, nggak bisa maju, muter tok tambah hampir sama-sama. Pikiran saya sudah begini, saya nggak mikir kok nyesel enggak, tetap ada sukacita di sini dan saya nggak gopoh sama sekali. Saya malah gopoh ketika melihat penumpang ini ambekannya tambah megap-megap. Itu saya sudah bilang, Bapak ngapunten nggih, sampean coba telepon order Grab lagi supaya ibu bisa segera diangkut. Bapak tidak usah mikirkan mobil saya, nanti saya sudah bisa saya urusin sendiri. Padahal saya sendiri bingung juga ya apa caranya mobil segitu berat. Akhirnya dapat dan itu dibawa. Sudah saya selesaikan semua, aplikasi saya selesaikan, saya sudah tidak lihat. Saya cuma duduk, Tuhan, ini gimana caranya saya ngangkat sendiri mobil ini? Sudah ngeblank ini. Kok tahu-tahu iku dongkrakmu golek ono. Akhirnya ya saya dongkrak pelan-pelan. Terus saya cari kayu. Oh ya di lapangan lho kok ya delala ada kayu, ada geragal. Iku semuanya kok ono kabeh ya sing yang ada bisikan itu semua ada gitu, tersedia. Ya saya dongkrak sedikit, saya ganjel, dongkrak sedikit, akhirnya ban depan itu naik, geragal-geragal itu sudah saya taruh semua di roda depan itu. Ya sudah saya coba, saya ambil dongkraknya, saya taruh, saya jalankan, kok jalan? Ya sudah saya cemplungkan semua mobil saya di lapangan karena mundur sudah tidak bisa. Saya bilang, Tuhan, nek memang ambles mancep di sini ya sudah. Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong saya dan Tuhan selesaikan masalah ini. Karena niat saya tulus, saya tidak punya niat macam-macam. Saya pasrahkan bener mobil, cek munyer banget, kan licin. Lapangan licin, ya puji Tuhan pelan-pelan, akhirnya muter bisa balik. Yang saya nyesel itu barang-barang yang di lapangan tadi gerakan. Saya sudah terlanjur seneng buah blas sampai di tengah jalan. Lah iku mangko gatai gesi ya. Kayak kayu, geragal semua itu. Saya ya ampun Tuhan, saya sudah terlanjur, saya balik lagi lah, kecelep lagi nanti saya. Jadi mengandalkan Tuhan itu terus terang membuat saya jadi gak ragu-ragu. Pasti apapun kejadiannya pasti ada solusi bersama Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ibu. Yakin Pak Ibu punya
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.